ngeliat video roastingnya Nick Mir ke keluarganya Fadel, itu gue yang takut sendiri, tau gak sih? Ya Allah, lu tau sendiri dong Nick Mir kalau udah ngerosting tuh kayak apa, ya kan? Dikata-katain tuh keluarga Fadel. Kalau kata gua mah lu pada diem ya. Fadel, keluarga gembel ya, lu juga diem. Jangan gila-gila preskon melulu, satu keluarga lu bawa ya. Udah belum mandi, muka lu abu-abu, hitam banget, kusam. Pakai skincare Nikita Mirzani Beauty atau kan bening klinik ya. Rasman, lu yang bilang jangan bawa-bawa ke ranah pribadi, tapi lu ngapain bertanya-tanya? Rasman bertanya-tanya siapa Dokter Oki, tanya. Dokter Oki itu bos gue ya, dia udah seperti keluarga buat gue. Kenapa dia gue ajak? Karena dia adalah bapak peri ya, orangnya halus lembut, teriak aja dia nggak mampu. Makanya dia gue ajak supaya bisa mendamaikan, bisa nggak bikin kehuru-haraan. Kalau ada yang teriak-teriak dia bisa sabar ya, jangan teriak-teriak ya, gitu Rasman. Kedua, gue nggak sudi jadi adik lo, jadi jangan panggil gue adik Nikita. Gue bukan adik lu bukan abang gue. Abang gue namanya Edwin Agustinus Rai ya. Lagi gue nggak mau punya abang kayak lu. Rasman, stop nggak? Kata gue mah stop, kalian stop. Oke guys, jadi dengan si Kang Sumir itu memilih si yang nggak punya rambut itu sebagai pengacaranya, semakin memastikan bahwa memang dia salah, ya kan? Karena kita lihat aja perjalanan si orang nggak punya rambut itu, bahwa memang dia itu selalu membela orang yang salah, nggak pernah berpihak kepada orang yang benar. Karena orang benar tidak akan mungkin mau memilih dia sebagai pengacaranya untuk mendampingi proses hukumnya. Tidak akan mungkin, karena kan jejak digitalnya ada semua tuh, oke? Jadi kalau menurutku sih memang ini kasus akan cepat selesai dan akan dimenangkan oleh Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani itu kan nggak bodoh ya. Emang saya Nikita Mirzani itu nggak akan dilepaskan sama dia, nggak akan semudah itu Fadel kalau pas dari Nikita Mirzani ya. Dicecer habis kau, yakin aku ya. Nggak mungkin kau nggak masuk bui dibuat oleh Nikita Mirzani, nggak mungkin. Itu impossible banget ya. Nikita Mirzani itu pintar, apalagi ini berhubungan dengan anaknya. Wih, habislah kau Fadel ya. Tinggal tunggu waktu lah kau ya. Kosong kan otaknya? Kosong. Bila tidak paham, tidak perlu memberikan statement seperti itu. Karena bila tidak paham namun tetap memaksakan untuk memberikan pernyataan, malah terlihat kosong dan kosong melompong. Ya, sejak kapan orang ke psikiater ataupun ke psikolog dianggap gila atau gangguan kejiwaan atau bahkan sakit jiwa? Sejak kapan? Orang ke psikolog ataupun ke psikiater bisa saja untuk konseling, bisa saja untuk terapis, atau bahkan ingin semakin memahami apa yang diinginkan, memahami apa yang terjadi dengan dirinya dan lain sebagainya. Maka bila dikatakan orang ke psikiater ataupun ke psikolog dianggap gila, gangguan jiwa atau bahkan sakit jiwa, konsepnya biji manis. Aduh, terkodel-kodel. Maka lucu saja dengan apa yang disampaikan oleh terkodel-kodel. Karena bila kita cermati lebih dalam terkait apa yang terjadi dengan Loli, rasanya memang Loli membutuhkan penanganan dari psikiater ataupun psikolog untuk melihat apa yang terjadi dengan Loli, baik secara psikis, mental, emosional, dan lain sebagainya. Karena mungkin saja ada trauma di masa lalu, ada emosional yang memang terpendam dan lain sebagainya. Dan itu bisa didapat hasilnya dengan penanganan dari psikiater ataupun psikolog, bukan dukun apalagi dancer. Karena dancer tidak mungkin memahami terkait apa yang terjadi secara psikis, mental, emosional, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dan ingat satu hal yang paling penting, orang mendatangi psikiater ataupun psikolog bukan berarti dia gila, bukan berarti dianggap sakit kejiwaannya dan lain sebagainya. Justru dengan adanya penanganan dari psikiater ataupun psikolog, semakin mengetahui terkait apa yang terjadi secara psikis, mental, kejiwaan maupun emosional. Alright. Oke, terkodel-kodel. Ulala. Ini story terbarunya Nick Mir nih. Rasman, kamu bertanya Dokter Oki siapa? Maksud gua, lu mau ngapain nanya-nanya kayak gitu?
Nih kan udah mau disenggol-senggol nih sama si Nyai nih. Lu belum tau aja nih taringnya. Gue masih inget banget waktu lu ngadepin Dennis aja kayak mana. Ini ngadepin Nikita Mirzani, Bang Rasman. Maksud gue lu tuh fokus aja masih padel tak kodel-kodel itu ya kan. Jangan nanya-nanya itu siapa. Gak ada Google HP-nya. Terus di preskon tadi kan Bang Rasman bilang katanya Nick Mir ini adalah sahabat beliau. Dia panggilnya adik. Dia anggapnya sebagai adik. Lah ini nih Nick Mir udah buat caption, Rasman kamu bertanya, nggak ada panggil abang-abangan. Tapi gue paham nih bang, isi hati lo pasti gini nih. Nih orang kalau gue tekan kayak yang lain beda nih. Ini spesial nih. Gue tekan makin menjadi nih. Jadi udah deh, gue anggap temen aja dulu deh. Terus satu lagi nih storynya si Nick Mir nih. Dia udah tegur si Fadel ya kan, dari waktu si Loli di UK. Terus kata dia emang si gembel ini sengajain katanya. Si Nikita udah ngechat panjang lebar. Terus jawaban dia apa? Iya tante kenapa? Jangan tanya saya kenapa kata dia. Ya udah deh, yang penting intinya si Gondrong sama si Botak lagi collab. Dan semoga aja itu menjadi kolaborasi yang terhit di tahun 2024 ini gitu. Kita tungguin aja kabar berikutnya seperti apa, bakal gue update lagi di postingan gue. Guys, ngelihat video roastingan Nick Mir ke keluarganya Fadel itu gue yang takut sendiri, tau gak sih? Ya Allah, lu tau sendiri dong Nick Mir kalau udah ngerosting tuh kayak apa, ya kan? Dikata-katain tuh keluarga Fadel semuanya ya. Kenapa keluarga Fadel tuh modelannya kayak begitu? Kenapa pada item? Kenapa bibirnya juga pada item? Lu gak mandi? Katanya gitu. Tuh bibir abis makan tinta cumi, bisa gak lo berendam sekarang? Bisa gak? Itu Nick Mir yang ngomong gitu, gue yang deg-degan aja. Gue takut kasih lo. Ya Allah, ada-ada aja deh. Makanya lu nyari gara-gara sih sama Nick Mir. Elah, takut serius dah. Gue yang deg-degan, takut banget ya Allah. Kagak sanggup dengernya gue. Ya Allah, lagian sih lu Fadel NPD sih lu. Ini kalian bisa bayangkan itu baru sehari ya Nikita Mirzani udah nge-tag Ditjen Pajak _RI di akun sebelah. Nge-spill semuanya, di-spill sama dia. Itu baru sehari. Kan kata gue juga apa guys, ya gue bilang sama kalian, intinya ya, apabila seseorang yang berusia di bawah 17 tahun itu melakukan hubungan gitu ya dengan orang lain yang usianya itu sudah dianggap dewasa, yaitu 18 sesuai dengan hukum Indonesia, maka orang tersebut yang umurnya 18 lebih tua daripada dia itu bisa masuk penjara. Lu gak percaya deh sama gue, udah gue bilangin, itu sudah pasti akan masuk kalau diperkarain gitu. Begitu. Apalagi kan sekarang emaknya bilang katanya handphonenya itu udah di tangan dan sudah terbuka, sudah ada orang IT yang ngebuka handphone itu, jadi tinggal dibaca lah itu chat satu-satu, dilihatlah ada apa di dalam situ, videonya apa, fotonya apa, dan seterusnya. Jadi ya hati-hati deh, ketar-ketir deh semua orang yang pernah berhubungan ya dengan Ratu Malin Kundang itu ya, karena emaknya pasti akan mencari tahu sampai ke akar-akarnya. Kalau gue sih penasaran sama foto sama video sih, udah pasti banyak itu kayaknya. Ini si Fadel lagi mimpi di siang bolong. Dia aku nonton streamingnya siapa ya, lagi rame nih jumpa pers dia ceritanya. Cuco artis kamu. Jadi aku langsung pergi sih malah, cuman yang bikin ngakak dia itu mau minta direstui oleh keluarga dan ibunya Loli karena mereka itu tidak bisa tidak bisa terpisahkan. Karena apa? Sekuat-kuatnya cinta Loli kepada dia punya 2 kali lebih kuat cintanya kepada Loli. Cuco, mimpi di siang bolong lu. Cinta tuh makan apa? Selama ini yang kamu perjuangkan, perlihatkan apa, misalnya kamu ngasih apa ke Loli selama perjalanan di luar negeri, di Indonesia itu apa yang terjadi sama Loli, duitnya dari kamu semuanya. Nah itu tidak ada transferan endorse ke rekening kamu, nah itu baru oke. Siapa yang mau restuin kamu?
yang kalau memang kamu tuh laki-laki yang baik, jangan berkedok atau bersembunyi di balik kata-kata kalau dia itu memperjuangkan Loli untuk bisa baik dengan ibunya. Jangan, kita juga udah tahu maksud kamu apa. Kalau memang baik tuh kamu tidak nyuruh Loli pulang ke rumah kamu atau ke apartemen, tapi dari awal dulu ketika kamu kenalan, ketika kamu masih ngobrol di HP, kan tahu ya kondisi Loli itu lagi berantem sama orang tuanya. Harusnya kamu itu nyuruh dia pulang ke orang tuanya. Setelah dia berada di orang tuanya, baru kamu perjuangkan cinta kamu. Itu baru bener. Bukannya kayak sekarang udah huru hara kayak begini, lu minta direstuin. Mimpi kali ah.